Rocky, bertemu lagi dengan Cassandra dan hari ini kakak mau temenin kalian untuk ibadah Rocky online. Yuk sebelum kita mulai ibadahnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami bangun dengan semangat dan kami siap untuk mengikuti ibadah Rocky online. Kiranya Tuhan berkati agar kami bisa mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita? Yuk nyanyi bareng-bareng. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari semua katakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap hati kami untuk benar-benar menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky. Wah, Kak Tirsa senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik Rocky di ibadah online di minggu terakhir di bulan April ini. Oh iya, Kak Tirsa juga mau kasih tahu bahwa minggu ini adalah minggu terakhir kita ada ibadah online ya adik-adik ya. Untuk kedepannya Kak Tirsa tunggu kehadiran adik-adik di ibadah onsite. Nah, selama sebulan ini kita sudah belajar dari tokoh siapa adik-adik? Dari tokoh Paulus ya, betul banget dari tokoh Paulus. Dan kakak perhatikan ada satu karakter yang bisa kita pelajari dari tokoh Paulus, yaitu discernment. Apa itu discernment Kak? Discernment itu adalah ketajaman, terus cermat, terus punya daya mengamati, teliti kayak gitu ya adik-adik ya. Tentunya adik-adik pernah dong nonton anime atau nonton film detektif mungkin. Nah, tokoh-tokoh detektif itu biasanya mereka punya karakter yang namanya discernment tadi. Teliti, terus hati-hati, cermat dalam mengambil kesimpulan atau mengungkapkan sesuatu fakta atau kebenaran.
Nah, kalau kita baca dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34, kita juga lihat bahwa tokoh Paulus ini punya yang namanya ketajaman seperti itu, punya discernment. Dia melihat orang-orang Athena yang ada di kota Athena itu menyembah berhala, penuh dengan kotanya itu penuh dengan berhala ya adik-adik ya. Banyak orang menyembah patung-patung di sana gitu. Paulus tuh mengamati. Nah, dan Paulus tapi nggak hanya tinggal diam, dia ngobrol sama orang-orang yang sudah percaya Tuhan yang ada di kota Athena saat itu. Mengapa Paulus bisa begitu peduli ya adik-adik? Ya karena Paulus mau orang-orang Athena itu bisa mengenal Tuhan yang Paulus percaya, Tuhan yang hidup beneran, bukan Tuhan yang dibuat sendiri oleh mereka. Nah, Paulus pengen orang-orang Athena bisa mengenal Tuhan, Allah yang hidup yang dipercaya oleh Paulus, oleh adik-adik, oleh kakak. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Sudahkah adik-adik selama sebulan ini memiliki ketajaman untuk melihat orang-orang di sekeliling adik-adik? Sudah? Kalau belum, gak apa-apa. Kita masih punya waktu. Terus kalau misalnya, aku perhatiin sudah ada nih kak. Yuk, jangan ditunda lagi, kita dekati mereka. Pasti ada alasan kenapa Tuhan mau kita tuh punya discernment tadi, punya pengamatan yang tajam di sekeliling kita adik-adik. Mungkin ada orang-orang di sekitar adik-adik yang sekarang kondisinya mereka sebenarnya sedang gak baik-baik aja. Tuhan Yesus mau kita berdiri untuk membela iman mereka adik-adik, membantu mereka membela iman percaya mereka. Nah, kita harus mengingatkan mereka bahwa kasih Allah atau kasih Tuhan itu gak bisa digantikan atau gak bisa ditukar dengan apapun yang bersifat sementara, kebahagiaan yang bersifat sementara. Contohnya misalnya nih, kita nggak bisa menukar kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang semu. Cuma kepuasan main game aja, cuma kepuasan karena jahilin orang, nggak bisa kayak gitu ya. Kita nggak bisa tukar apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi iman percaya kita dengan hal-hal yang sifatnya hanya sementara gitu adik-adik. Nah, di Kisah Para Rasul 17 ayat 17 bunyinya kayak gini. Karena itu di rumah ibadat ia di sini Paulus ya, bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Nah, Paulus menggunakan cara ngobrol gitu. Dia mendekati orang-orang, terus dia ngobrol, diskusi, bertukar pikiran. Karena dia pengen menjangkau dengan cara yang tepat. Maka dia banyak ngobrol. Nah, dia banyak mendengarkan lawan bicaranya ngobrol. Dia pengen tahu nih apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang Athena di situ. Jadi dia banyak ngobrol supaya apa kak? Dia pilihnya caranya ngobrol supaya dia tidak salah mengambil satu keputusan, dia tidak salah mengarahkan orang-orang Athena tersebut. Nah, adik-adik di Kisah Para Rasul 17 tadi kita lihat ya gimana Paulus dia nggak tergesa-gesa. Kalau orang ngobrol tuh kan nggak, ayo cepet kamu mau percaya Yesus apa nggak kayak gitu ya. Tapi dia ngobrol, dia tanya apa sih sebenarnya yang bikin orang Athena ini kok mereka mau menyembah patung. Terus kenapa ya orang di sini kok mereka memilih percaya, kenapa ya patungnya seperti ini. Nah, dia mulai dengan percakapan seperti itu untuk bisa mengenal apa sebenarnya yang dibutuhkan dengan orang-orang Athena. Nah, kita lihat super kebenaran kita hari ini. Super kebenaran kita adalah aku mau memahami lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, aku mau memahami lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki. Nah, gitu adik-adik ya. Kita bisa paham apa yang Tuhan kehendaki dengan cara misalnya baca firman, terus misalnya untuk orang sekeliling kita mungkin dengan cara seperti yang dilakukan Paulus, ngobrol, sering main bareng, kita bisa lebih memahami apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan lewat kita kepada orang tersebut, orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Lihat super ayat kita hari ini dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan,
dan kesabaran. Nah, super ayat kita ini sebenarnya lagi menjelaskan tentang jurusnya, caranya buat supaya kita tuh bisa lebih discernment lagi, lebih tajam lagi melihat orang-orang yang di sekitar kita. Caranya gimana tadi? Dengan menunjukkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi semangat adik-adik untuk kita memberitakan firman Tuhan, untuk kita menyampaikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran Tuhan dalam melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami, dalam menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk terus menyampaikan kebenaran firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, it's creative time adik-adik. Di creative time hari ini karena kita belajar tentang discernment, sebenarnya ini seperti teka-teki ya. Ada gambar yang gak urut, jadi adik-adik nanti harus mengamati kira-kira yang pertama yang mana, yang kedua yang mana. Diberikan nomornya di bulat-bulatnya, yang mana yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau sudah diberi nomor sesuai urutan, adik-adik buatkan ceritanya di bawah. Menurut adik-adik ini ceritanya seperti apa? Nah, mengerjakannya tidak perlu terburu-buru. Ingat tadi harus dengan teliti, dengan tajam, dengan cermat ya. Dan hati-hati. Oke adik-adik. Nanti adik-adik bisa download gambarnya ini di link yang ada di description box. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik di rumah bisa minta tolong papa dan mama untuk transfer atau scan QR code yang nanti ditampilkan di pengumuman. Nah untuk selanjutnya kita mau berdoa dulu nih untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini berbau harum di tangan Tuhan dan bisa berguna bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan simak pengumuman untuk minggu ini. Ya, ibadah Rocky Online kita udah selesai, tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih ada Rocky Online lagi. Dan jangan lupa datang ya, see you minggu depan.